Selamat pagi, selamat hari Minggu tanggal 13 Februari 2022. Selamat menjalani akhir pekan di bulan ini. Semoga di akhir pekan di hari Minggu ini berkat dan kebaikan Tuhan senantiasa semakin kita rasakan di hari Tuhan ini, di mana kita punya kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan di dalam doa, perayaan Ekaristi, atau juga di dalam hidup rohani yang lainnya. Kita punya waktu yang spesial untuk bertemu dengan Tuhan di hari ini. Selain hari ini adalah hari Tuhan, hari Minggu juga kerap kali menjadi kesempatan bagi kita untuk dijadikan sebagai hari keluarga. Semoga hari ini menjadi kesempatan bagi Anda semua, bagi kita semua untuk berkumpul, beraktivitas bersama dengan keluarga, atau yang mungkin tengah tinggal berjauhan dari keluarga juga menjadi kesempatan untuk berbagi kabar, saling menyapa, kemudian memberikan sapaan-sapaan tertentu yang pastinya juga akan menjadi sebuah kebahagiaan dan sukacita bagi yang mendapatkan sapaan itu. Bisa mengobati rasa kangen dan rindu melalui telepon, video call, atau sekedar hanya berbagi kabar melalui chat Anda bersama dengan anggota keluarga yang lain. Hari ini, di hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, di hari Minggu biasa yang ke-6, kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 17, diteruskan ayat 20 sampai dengan 26. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu atau di hari-hari sekarang ini, mungkin kita pernah membaca, melihat, atau menonton berita, entah itu di televisi atau mungkin di media sosial yang lainnya, entah itu media cetak ataupun juga media elektronik. Kita pernah mendengar atau membaca adanya kasus investasi bodong gitu ya. Di saat ada sebuah tawaran oleh satu orang atau sekelompok orang, di mana di saat tawaran memberikan investasi tertentu, kemudian nanti akan dijanjikan bahwa uang yang dimasukkan itu akan beranak pinak gitu ya, akan bertambah banyak, dan nanti semakin banyak orang ikut maka investasinya akan semakin besar. Mungkin di bulan-bulan pertama investasi itu berjalan dengan baik, keuntungannya dapat dirasakan. Mungkin sampai bulan kedua, bulan ketiga mulai terasakan keuntungannya.
Tetapi di saat memasuki bulan tertentu, ternyata mulai ada kendala di dalam keuntungan yang didapatkan. Lalu semakin banyak orang merasakan situasi yang ternyata tidak sehat di dalam investasi itu. Lalu mulailah mereka berbondong-bondong untuk mencari orang yang memang dititipi uang ini. Kemudian membuat sebuah kelompok yang melakukan pengajuan atau tuntutan ke pihak kepolisian. Kemudian dicarilah si penyedia investasi ini. Hingga akhirnya ditemukan ada banyak sekali uang yang ternyata dikumpulkan. Dan ada banyak pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya investasi ini. Niatnya orang-orang itu adalah mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah. Mudah, mengapa? Karena uang itu disetorkan, lalu si pemilik modal ini tinggal diam, lalu uangnya dengan sendirinya akan beranak pinak dan menjadi semakin banyak dari waktu ke waktu. Maka ada banyak orang, kalau kita lihat, ada banyak sekali orang yang pengen mendapatkan kekayaan, pengen kaya, pengen sejahtera, pengen punya banyak uang, tetapi ada banyak orang yang juga takut untuk bekerja. Kemudian ada banyak pula situasi demikian yang serupa, misalnya ada dukun atau paranormal yang menyediakan jasa penggandaan uang. Yang korbannya ternyata tidak hanya 1-2, tetapi cukup banyak orang yang percaya dengan jasa ini, dengan jumlah uang yang banyak. Dan tidak semua orang yang melakukan itu orang yang pendidikannya rendah. Bahkan ada orang yang pendidikannya tinggi, punya banyak pengalaman, tapi percaya dengan hal-hal yang demikian. Maka kalau kita mencoba untuk melihat dari situasi ini, banyak orang yang sebetulnya atau sebagian banyak orang itu di dalam hidupnya mengharapkan mempunyai stabilitas ekonomi gitu ya. Ekonominya stabil, kemudian punya keuangan yang baik, sejahtera, kemudian kebutuhan hidupnya dapat dijalankan dengan baik tanpa ada kekurangan dan lain sebagainya. Maka di saat ada tawaran-tawaran demikian, ada banyak orang yang lalu tertarik dan tergiur tanpa berpikir adanya resiko dan juga hal buruk di depannya. Padahal hari ini situasi yang lain justru ditawarkan oleh Yesus. Di saat ada banyak orang menawarkan cara mudah untuk menjadi kaya, mengiklankan dirinya untuk bisa membantu orang menjadi kaya, Tuhan Yesus justru hari ini promosi untuk menjadi orang yang miskin di saat mengikuti Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa dengan mengikuti saya, jadi murid saya, jadi murid Yesus, lalu akan jadi orang yang kaya raya, sukses luar biasa di dunia. Tapi Yesus malah mengatakan berbahagialah orang yang miskin, karena ialah yang mempunyai kerajaan surga. Kemudian ditambah lagi situasi-situasi yang tidak ideal lain yang dikatakan oleh Yesus. Miskin, lapar, sedih, dianiaya dan lain sebagainya. Maka Yesus mengiklankan apa yang menjadi iman kita justru dengan cara yang sebaliknya, yang kalau kita pikirkan di dalam sisi manusiawi kita kerap kali tidak mudah untuk kita terima. Pertanyaannya adalah, apakah betul Yesus itu mengharapkan kita menjadi orang miskin? Apakah betul bahwa Yesus itu meminta kita untuk memberikan semua yang kita miliki, lalu kita tidak punya apa-apa, kemudian kita hidup menderita, kemudian kita menangis setiap hari, lapar setiap saat, kemudian sedih dan murung sepanjang waktu? Apakah itu yang diharapkan oleh Yesus? Nyatanya bukan. Yesus mengajak kita untuk punya situasi hati miskin. Miskin bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Miskin bukan berarti kita hidup di dalam situasi yang begitu menyedihkan. Miskin yang dimaksud oleh Yesus adalah di saat kita mau untuk lepas bebas atas apa yang kita miliki. Kita boleh memiliki banyak hal. Kita mungkin juga boleh meminta Tuhan supaya memberikan berkat-Nya kepada kita. Kita mungkin juga boleh memiliki fasilitas atas hasil pekerjaan yang kita lakukan, atas hasil dari ketekunan dan kesetiaan kita di dalam berkarya.
Tetapi Tuhan mengajak kita untuk mau lepas bebas, tidak terikat pada apa yang kita miliki. Di saat kita mau lepas bebas atas apa yang kita miliki, maka pada akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak terikat pada hal itu. Di saat kita terikat, ketakutan di dalam hati kita semakin besar. Semakin banyak yang kita miliki, kita semakin takut apa yang kita miliki akan hilang. Kita takut apa yang kita miliki akan habis. Kita takut apa yang kita miliki akan diambil orang. Sehingga situasi batin kita menjadi penuh dengan kerisauan, penuh dengan perasaan-perasaan buruk. Kita jadi negative thinking, kita jadi berprasangka buruk pada orang lain, dan bahkan kita jadi lupa untuk bersyukur dan juga dekat dengan Tuhan. Maka saudari-saudara sekalian, kita semua punya kesempatan untuk senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita juga punya kesempatan untuk memiliki sesuatu sebagai hasil dari pekerjaan dan ketekunan kita. Tetapi jangan sampai apa yang kita miliki lalu mengendalikan hidup kita. Apa yang kita dapatkan lalu mengontrol hidup kita sampai-sampai kita tidak menjadi lepas bebas. Maka saudari-saudara sekalian, mari kita punya sikap lepas bebas atas apa yang kita miliki. Salah satu caranya adalah bagaimana kita belajar untuk berbagi. Berbagi adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar lepas bebas. Di saat kita berani memberikan apa yang kita miliki, di saat kita mau membagikan apa yang kita punyai, disitulah salah satu cara untuk menjadi lepas bebas. Tuhan memberi, tetapi jangan sampai apa yang menjadi pemberian Tuhan justru menjadi hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Di hari ini semoga di tempat Anda semua hari ini cerah sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Tapi tentunya kita tetap harus menjaga diri kita dengan protokol kesehatan. Kita saling menjaga supaya kita juga bisa sehat dan tidak menjadi salah seorang yang menularkan kepada banyak orang. Protokol kesehatan bisa menjadi salah satu bukti nyata bagaimana kita beriman dan mewujudkan cinta di dalam kebersamaan kita. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga, selamat recharge energi di hari Minggu ini untuk besok kita beraktivitas lagi, dan selamat memuliakan Tuhan tentunya. Jangan lupa hari ini misa, terutama yang gereja sudah dibuka. Kemudian kalau memang belum dibuka dan belum memungkinkan situasinya, jangan lupa pula untuk mengikuti misa online secara khusyuk. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda dan keluarga Anda dalam kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan. Selamat pagi dan semanggi, semangat pagi hari ini.